Shalom SABC Kids yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, salam sehat. Hari ini kita bersuka cita karena kita bisa berkumpul kembali. Walaupun ibu ada di sini dan kalian ada di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan mendengarkan firman dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memuji dan juga mendengarkan firman dari Tuhan Yesus, maka lipat tangannya dulu, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami kembali diberi kesehatan dan juga karunia penyertaan-Mu untuk mengikuti Sunday School di minggu ini. Kiranya Engkau menyertai sampai ibadah ini berakhir dan Engkau juga membuka mata hati, jiwa dan pikiran kami sehingga firman-Mu itu dapat bertumbuh dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian di dalam Alkitab adalah lagunya Perjanjian Baru. Mari bangkit berdiri semua dengan sukacita. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Semangat ya. Sekali lagi, Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan dengan lagu pujian dari ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru. Sekarang boleh duduk kembali. Ya, sendengkan telinga kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini Alkitabnya adalah bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-1 sampai ke-23. Ceritanya adalah perumpamaan seorang penabur. Ya, suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu. Semuanya sampai habis dimakan burung itu. Ya. Jadi tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Jadi itu sia-sia. Lalu sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu tumbuh
Tapi setelah matahari terbit, ada panas terik yang menyerang benih tersebut yang sudah tumbuh dan bertunas. Benih itu menjadi layu, kering, ya, karena tidak bisa berakar. Jadi tidak bertumbuh dan tidak berbuah juga. Lalu yang ketiga, benih tersebut jatuh di tanah yang ada semak dan duri-duri yang banyak, ya. Itu pun percuma. Makin besar semak durinya, makin besar juga bibit tanaman itu tumbuh. Lalu semak-semak duri itu menghimpit benih yang tumbuh sampai mati dan tidak berbuah, tidak bertumbuh. Nah, di tanah yang keempat, sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu bertumbuh, besar, subur, dan berbuah banyak sekali. Tentu saja buahnya buah manis ya. Nah, bahkan benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Wow, haleluya ya. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan tentang benih itu apa sih? Ya, benih itu adalah firman Tuhan, ya, yang ditebarkan di tanah. Yang dimaksudkan adalah hati kita. Jadi anak-anak Ibu semua, kalau mendengarkan firman Tuhan itu contohnya nih, ya, mendengarkan. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar, ya, mendengarkan firman Tuhan, tapi enggak memperhatikan, hanya mendengar aja. Jadi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, diabaikan, tidak dilakukan. Lalu benih yang kedua, perumpamaannya itu benih yang di tanah berbatu adalah firman-Nya itu didengar, ya, sudah dipelajari, tapi gak nyambung, tetap aja gak mengerti dan tidak melakukan firman yang didengar dan dipelajari tersebut. Lalu di tanah yang ketiga itu diibaratkan benihnya itu didengar, percaya akan firman Tuhan, tapi dia tetap khawatir dalam hidupnya, tetap cemas, tidak damai sejahtera, ya. Lalu benih yang keempat, nah inilah yang kita rindukan. Benih yang tumbuh di tanah yang baik adalah firman Tuhan itu harus didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu, ya. Terlebih lagi tidak hanya didengar, tidak hanya dipercayai, dan juga tidak hanya diimani, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, puji Tuhan. Nah, sudah dengar semua kan? Ya, firman Tuhan tadi yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama. Ya, sekarang siapkan Alkitab kalian beneran nih. Ya, ingat ya, Alkitab itu tidak hanya dibaca. Firman Tuhan itu tidak hanya dibaca dan tidak hanya didengar dan tidak hanya dipercayai, tapi kalian juga harus melakukannya, ya, sebagaimana dituliskan di dalam pasal ayat Roma, pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17, ya, yang diambil dari Alkitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 yang berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, amin. Nah, sekali lagi Ibu tekankan kepada kalian, baik yang masih duduk di TKA, TKB maupun di kelas 1, SMP bahkan SMA, terlebih yang sudah dewasa, yang sudah kakak-kakak juga ya. Wah, itu harus lebih melakukan firman yang ada di dalam Alkitab ini. Jadi bukan hanya dibaca, didengar,
diimani, diyakini, tapi juga harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi berkat buat orang lain. Ya. Dari firman tersebut dan juga cerita Alkitab tadi ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab di komen YouTube. Pertanyaan yang pertama adalah, ada berapa jenis tanah yang ditabur benih oleh penabur? Ada berapa jenis tanah yang ditabur benih oleh penabur? Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan benih itu? Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dimaksud dengan tanah itu? Baik, Ibu percaya pasti kalian semua bisa menjawabnya, karena firman tersebut, ingat ya, tidak hanya dibaca, didengar, diimani, diyakini, tapi harus dilakukan. Ya, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sebelum selesai ibadah dan sebelum kalian menjawab pertanyaan kalian, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Ibu mau mendoakan kalian semua yang ada di rumah dan ada di lingkungan kita, sekitar kita masing-masing. Tuhan Yesus yang berada di kerajaan surga, terima kasih hari ini sekolah minggu kami SHBC Kids sudah melakukan ibadah Tuhan. Kiranya Engkau memberi kepada anak-anak kami semua firman-Mu itu untuk bertumbuh di dalam hati, jiwa, dan pikiran anak-anak kami semua sehingga bisa mereka lakukan. Tidak hanya mereka baca saja Tuhan Alkitab-Mu, tidak hanya mereka imani dan juga mereka yakini, tapi justru mereka menjadi pelaku firman itu. Dan juga untuk yang berulang tahun hari ini, kiranya anak-anak Ibu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, selalu diberi kesehatan, diberi berkat penyertaan dari Tuhan Yesus, selalu membanggakan kedua orang tua dan berguna bagi bangsa, negara, agama, dan lingkungannya. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kita berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di Sunday School minggu depan dengan berita-berita firman yang berbeda dan tetap asyik. See you.